Assalamualaikum family lovers. Di Kota Bogor, tepatnya di Jalan Lolongok RT 02 RW 04 Empang, Bogor Selatan, Bogor, Jawa Barat, terdapat masjid tua dan merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Kota Hujan. Masjid ini bernama Masjid An-Nur atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Keramat Empang Bogor. Kenapa dijuluki Empang? Karena dahulu area sekitar masjid ini dikelilingi oleh empang, maka dijulukilah oleh masyarakat sekitar Masjid Empang Bogor. Masjid Empang Bogor ini dibangun pada tahun 1828 Masehi atau 1318 Hijriah oleh seorang ulama besar pada masanya, yaitu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Bangunan masjid ini juga diyakini terinspirasi dari masjid bernama serupa di kota Tarim, Hadramaut, tempat Habib Abdullah menuntut ilmu sewaktu muda. Dalam wisata religi kali ini, Wear Family Trip berziarah ke makam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas atau yang juga dikenal sebagai Habib Keramat Empang. Habib Keramat Empang adalah seorang ulama yang aktif mengembangkan ajaran agama Islam di daerah Empang Bogor, Jawa Barat. Dalam kitab Manaqib Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas disebutkan bahwa beliau adalah seorang waliullah yang berjasa dalam peradaban Islam di Indonesia. Nasab beliau tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah menarik dan inspiratif dari Habib Abdullah atau Habib Keramat Empang ini? Berikut akan Wear Family Trip ulas dalam tayangan video wisata religi kali ini. Tonton dan simak tayangan ini sampai selesai ya. Habib Abdullah lahir di Haura, sebuah desa di daerah Al-Kasri, Hadramaut, Yaman pada 17 April 1849 Masehi atau bertepatan pada tanggal 23 Jumadil Awal 1265 Hijriah. Sejak kecil Habib Abdullah dikenal sebagai pribadi yang pintar. Ia berguru pada Syekh Umar bin Faraj bin Sabbah untuk urusan agama dan Al-Quran. Beberapa waktu kemudian ayahnya mengirimkan Habib Abdullah ke guru-guru lain yang terkenal di Hadramaut seperti Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Atas, Habib Soleh bin Abdullah Al-Atas, Habib Abdullah bin Alwi Al-Aidrus, dan guru-guru lainnya. Pada tahun 1282 Hijriah atau saat berusia 18 tahun, Habib Abdullah pergi berhaji ke Tanah Suci. Selain itu, ia juga menyempatkan untuk mengunjungi dan berguru pada ulama-ulama di kota Mekah dan Madinah. Setahun setelahnya, pada tahun 1283 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1866 Masehi, Habib Abdullah memutuskan untuk berhaji kembali. Dalam haji keduanya, Habib Abdullah mendapat sebuah mimpi. Tak ada sumber yang jelas yang menerangkan isi mimpi tersebut, namun sehari setelahnya Habib Abdullah memutuskan untuk hijrah ke Nusantara. Habib Abdullah berlayar hingga akhirnya berlabuh di kota Pekalongan. Beliau kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta menemui Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atas Pekojan dan menjadi santri. Selama di Batavia, Habib Abdullah berdakwah dari kampung ke kampung lainnya hingga memasuki daerah Empang Bogor. Masyarakat memintanya untuk tinggal atau menetap di sana. Habib Abdullah wafat pada hari Rabu awal bulan Muharram 1352 Hijriah atau bertepatan pada 26 April 1933 Masehi pada usia 86 tahun. Habib Abdullah kemudian dikebumikan di samping komplek Masjid An-Nur atau Masjid Empang Bogor.
Di tempat inilah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas juga dimakamkan bersama anak-anaknya, yaitu Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Atas, Habib Zain bin Abdullah Al-Atas, Habib Husain bin Abdullah Al-Atas, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, Sarifah Nur binti Abdullah Al-Atas, dan makam murid kesayangannya yaitu Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir. Selain itu, ada pula seorang ulama yang dimakamkan di sini, yaitu Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, pimpinan Ponpes Al-Busro Depok. Sepeninggalan Habib Abdullah, majelis taklim yang ia asuh selama ini kemudian dilanjutkan oleh sahabat sekaligus muridnya, yakni Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Pengajian ini kemudian menjadi cikal bakal majelis taklim Masjid An-Nur Keramat Empang Bogor yang saat ini dilanjutkan oleh cucunya, yakni Habib Abdullah bin Zain bin Abdullah Al-Atas. Saat ini di samping Masjid Empang masih berdiri rumah peninggalan sang pendiri masjid yang kini ditempati oleh keturunannya. Jika ingin mengunjungi rumah tersebut memang tak mudah karena dijaga oleh Khalifah Empang yang merupakan keturunan beliau. Khalifah ini diamanahi untuk menjaga masjid, makam, dan rumah Habib Abdullah, sehingga kunjungan ke rumah tersebut harus seizin Khalifah Empang. Itu dia sekilas kisah dari seorang ulama besar yang telah berjasa dalam peradaban Islam di Indonesia dan juga seorang pendiri salah satu masjid tertua di Bogor. Semoga menghibur dan menginspirasi ya family lovers. Terima kasih sudah menonton tayangan WR Family Trip. Nantikan episode perjalanan kami berikutnya ya. Jangan lupa like, komen yang positif, share, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum.